Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadan F. Ramdan, MAG, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PGMI 4A yang pada kesempatan kali ini dapat menyaksikan presentasi dari kelompok 6 perencanaan pembelajaran dengan materi yang akan kami sampaikan yaitu penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Baik teman-teman, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6 yang akan melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Teh Anti Febrianti Lailatul Haj. Yang selanjutnya ada Teh Arima Rizkiani Ismi. Dan yang selanjutnya ada saya sendiri yaitu Klatrina Grantia. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar langkah-langkah pembelajaran. Di mana konsep dasar dari pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu contoh langkah pembelajaran yaitu langkah pembelajaran sinektik, yaitu dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tahap penyajian materi, merupakan tahap esensial bagi keberhasilan siswa dalam memperoleh materi baru. Yang selanjutnya yaitu merupakan gabungan dari tahap orientasi, pelacakan, konfrontasi, inquiry, akomodasi, dan tahap transfer. Yang selanjutnya yaitu sebagai tahap aplikasi sistematis, yaitu siswa melakukan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang selanjutnya yaitu disebut sebagai tahap demonstrasi eksplorasi, kembali terhadap materi yang sedang dibahas dengan menggunakan cara geraknya sendiri. Yang selanjutnya yaitu disebut sebagai tahap umpan balik terhadap materi yang akan dibahas. Baik, kita langsung ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kriteria langkah-langkah pembelajaran. Di mana ada banyak langkah pembelajaran, tentunya yang diinginkan adalah model pembelajaran yang efektif. Adapun hal yang menjadi pertimbangan ketika akan memilih model pembelajaran diantaranya, pembelajaran tidak keluar dari pendekatan student center orient, di mana dengan strategi discovery inquiry. Yang selanjutnya yaitu acuan dasar pengembangan adalah RPP yang dibuat guru dengan fokus tujuan pembelajaran, kompleksitas materi ajar, metode pembelajaran, dan alokasi waktu. Untuk pemilihan langkah pembelajaran untuk diterapkan guru dalam pembelajaran mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, dan alokasi waktu yang tersedia. Yang selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai tahap dan ruang lingkup tahap pembelajaran, di mana pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan dari berbagai sumber secara umum dapat dikatakan terdiri atas 3 fase, di mana fase tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Di mana tahap perencanaan merupakan kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan pembelajaran yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan, di mana guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai dengan pendekatan, metode, dan teori yang akan digunakan agar pembelajaran yang ditempuh bisa efektif dan efisien. Adapun beberapa prinsipnya yaitu memahami tujuan pendidikan, menguasai bahan ajar, memahami teori-teori pendidikan selain teori pengajaran, memahami prinsip-prinsip mengajar, memahami metode mengajar, teori belajar, beberapa model pengajaran yang penting, memahami prinsip evaluasi, dan memahami langkah membuat lesson plan. Adapun langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran adalah analisis hari efektif dan analisis program pembelajaran. Berdasar analisis hari efektif tersebut, membuat program tahunan, program semester, dan program tagihan. Program tahunan adalah penyusunan program pembelajaran selama tahunan. Program semester
menyusun berdasarkan hasil analisis dari efektif dan program pembelajaran tahunan. Untuk program tagihan adalah tahunan, sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran tahunan merupakan tuntutan kegiatan yang harus dilakukan atau ditampilkan siswa. Baik, untuk materi yang selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya Teh Anti Febrianti Lailatul Has. Kepada Teh Anti, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah menyusun silabus. Silabus diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat khusus dan kondisional, di mana setiap sekolah tidak sama kondisi siswa dan sarana prasarana sumber belajarnya. Karena itu, penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan kondisi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai harapan. Lalu penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan tindakan atau proses untuk menentukan nilai terhadap sesuatu. Penilaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh guru dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Prinsip penilaian antara lain valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pemanfaatan seperangkat media, dan tentunya dengan tambahan pemahaman atau penguasaan teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar, dan yang lainnya yang relevan untuk proses pembelajaran. Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru, di antaranya 1. Aspek pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoretik, dan asumsi-asumsi teoretik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bertumpu pada aspek-aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap pembelajaran akan tercakup penggunaan sejumlah pendekatan secara serempak. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan dalam satuan pembelajaran akan bersifat multi pendekatan. Yang kedua, aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya mengimplikasikan adanya strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan pembelajaran yang dilakukan guru yang dinilai strategis untuk mengaktualisasikan proses pembelajaran. Terkait dengan pelaksanaan strategi adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Lalu, aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. Aktualisasi pembelajaran berbentuk serangkaian interaksi dinamis antara guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya. Interaksi murid dan guru atau murid dengan lingkungan belajarnya dapat mengambil berbagai cara. Cara-cara interaksi guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut lazimnya dinamakan metode. Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis yang menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan. Metode dilihat dari fungsinya merupakan seperangkat cara untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Ada beberapa cara dalam melakukan aktivitas pembelajaran, misalnya dengan berceramah, berdiskusi, bekerja kelompok, bersimulasi, dan lain-lain. Setiap metode memiliki aspek teknis dalam penggunaannya. Aspek teknis yang dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan metode pembelajarannya. Lalu yang selanjutnya adalah aspek prosedur pembelajaran. Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya terjadi dalam bentuk serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap. Kegiatan pembelajaran berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga terbentuk alur konsisten. Tahapan pembelajaran yang konsisten yang berbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut merupakan prosedur pembelajaran. Yang ketiga adalah tahap evaluasi.
Pada hakikatnya, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya, hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk. Yang pertama, peserta didik akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas perilaku yang diinginkan. Dan yang kedua, mereka akan mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan. Pada tahap ini, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atau proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena itu, evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan pembelajaran. Adapun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik tetap harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yaitu memiliki validitas, mempunyai reliabilitas, menunjukkan objektivitas, dan pelaksanaan evaluasi harus efisien dan praktis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup tahapan pembelajaran. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup ini meliputi materi. Nah, materi yang diajarkan ini harusnya sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu media pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran. Baik itu sarana prasarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya memberi saran maupun pengarahan kepada siswa apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian ada alokasi waktu. Seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kemudian metode. Setiap guru memiliki metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru sebaiknya memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian ada juga pola pembinaan terpadu. Pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Ada juga kompetensi dasar peserta didik. Nah, kompetensi dasar peserta didik ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswanya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas kepada siswa, lalu menganalisisnya untuk mengetahui bagian-bagian mana yang telah terdapat kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh siswa. Selanjutnya yaitu strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Strategi adalah usaha atau rencana untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Menurut Sanjaya, strategi dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran ini adalah hal yang sangat penting dalam implementasi program pendidikan, sebab memuat tugas-tugas atau kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru maupun siswa dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah.
Strategi juga harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang dirancang agar semua individu bisa menjadi pelajar yang mandiri. Nah, adapun strategi atau langkah penyusunan tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama ada merumuskan tujuan khusus. Nah, maksudnya yaitu merumuskan materi-materi pelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dikembangkan. Kemudian 2, memilih pengalaman belajar. Nah, belajar ini bukan sekedar mencatat dan menghafal, tapi juga proses untuk mencapai pengalaman, sehingga siswa didorong untuk melakukan kegiatan mencari juga menemukan sendiri tentang fakta. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya bisa dirancang melalui pendekatan kelompok atau individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Kemudian pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kita itu harus menentukan siapa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, misalnya guru atau tenaga profesional yang berperan sebagai sumber belajar dan siswa sebagai penerima sumber belajar. Kelima yaitu memilih bahan dan alat. Nah, selain yang tadi, kita juga harus bisa memilih bahan dan alat. Terus menentukan bahan dan alat yang sesuai dengan kegiatan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Ketersediaan ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses, di mana fasilitas ini meliputi ruangan seperti kelas, terus media, laboratorium, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan. Evaluasi adalah faktor yang penting dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran karena dapat dilihat keberhasilan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.